Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di seluruh penjuru dunia, ada raksasa-raksasa besi yang diam membeku di perairan, menyimpan kisah tentang kejayaan, tragedi, dan misteri. Kapal-kapal megah ini pernah menjadi simbol kekuatan dan kemewahan. Namun kini tubuh mereka yang berkarat menjadi saksi bisu atas waktu yang tak pernah berhenti. Mulai dari USS Arizona yang hening di Pearl Harbor dengan ribuan jiwa yang masih beristirahat di dalamnya, hingga Galaxy Hotel di Thailand yang berubah menjadi kapal berhantu penuh legenda menyeramkan. Setiap sudut lambung mereka seolah berbisik tentang pertempuran, badai, dan rahasia gelap yang terkubur bersama masa lalu. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian kapal-kapal terbengkalai paling luar biasa di dunia, masing-masing dengan kisah yang mampu membuat bulu kuduk merinding sekaligus takjub pada keindahan yang mereka tinggalkan. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. USS Arizona Memorial, saksi sejarah Perang Dunia II. Bayangkan kalian sedang berdiri di atas laut yang tenang, tepat di atas sebuah kapal perang yang pernah menjadi saksi bisu sejarah paling kelam di dunia. Inilah USS Arizona Memorial, sebuah tempat yang bukan hanya sekedar monumen, tapi juga pengingat akan ribuan nyawa yang hilang dalam hitungan menit. Di perairan Pearl Harbor, Hawaii, kapal perang USS Arizona karam setelah serangan mendadak Jepang pada Desember 1941. Peristiwa ini mengguncang dunia dan membuat Amerika Serikat akhirnya terjun penuh ke dalam Perang Dunia Kedua. Lebih dari 1.100 pelaut dan marinir gugur di sana. Tubuh mereka masih bersemayam di dasar laut bersama kapal mereka yang kini menjadi makam abadi. Memorial yang diresmikan pada tahun 1962 ini berdiri anggun sepanjang 56 meter di atas lambung kapal yang rapuh. Desainnya sengaja dibuat tidak menyentuh kapal agar sisa-sisa sejarah tetap terjaga. Saat kalian melangkah ke dalam, suasananya langsung berubah menjadi hening, penuh rasa hormat. Di dinding marmer terpahat nama-nama para korban, masing-masing menyimpan cerita tentang keberanian dan pengorbanan. Di bawahnya kalian bisa melihat lambung kapal yang kini menjadi rumah bagi terumbu karang dan kehidupan laut, seolah alam ikut menjaga mereka yang telah tiada. Setiap tahun sekitar 2 juta orang dari seluruh dunia datang ke sini. Mereka bukan hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, tapi juga untuk memberikan penghormatan. Suasana damai di tempat ini seringkali membuat pengunjung larut dalam keheningan, merenung tentang betapa cepatnya perang bisa merenggut segalanya. Kapal Lyubov Orlova yang misterius. Lyubov Orlova adalah kapal pesiar megah yang dibangun pada tahun 1976 di galangan kapal Yugoslavia. Dengan panjang sekitar 90 meter, kapal ini awalnya dirancang khusus untuk menjelajahi perairan es Arktik dan Antartika. Selama beberapa dekade, Lyubov Orlova menjadi simbol kemewahan serta petualangan bagi para penumpang yang ingin merasakan sensasi berlayar di wilayah kutub. Namun semua berubah drastis ketika pada tahun 2010 kapal ini terdampar di pelabuhan St. John's, Kanada. Pemiliknya mengalami masalah keuangan hingga membuat Lyubov Orlova dibiarkan begitu saja terbengkalai tanpa tujuan. Lambat laun tubuhnya yang dulu megah mulai tampak kusam dan berkarat diterpa cuaca ekstrim. 2 tahun kemudian ada rencana untuk menarik kapal ini ke Republik Dominika agar dibongkar menjadi besi tua. Sayangnya upaya itu gagal total karena tali penariknya putus saat badai besar menerjang, membuat kapal itu lepas kendali. Sejak saat itu Lyubov Orlova terombang-ambing sendirian di Samudra Atlantik Utara seperti hantu laut yang hilang arah tanpa ada yang tahu pasti kemana ia akan berlabuh. Kapal ini pun berubah menjadi kapal hantu yang menakutkan. Ada banyak kabar beredar bahwa kapal ini dipenuhi oleh koloni tikus yang terjebak di dalamnya. Yang lebih mengerikan lagi, para tikus itu dikabarkan saling memangsa demi bertahan hidup. Hingga kini keberadaan Lyubov Orlova masih menjadi misteri besar. Beberapa laporan menyebutkan adanya penampakan kapal ini di lautan, tetapi tidak pernah ada yang benar-benar terkonfirmasi. Menjadi salah satu kapal terbengkalai paling menyeramkan di dunia. Pantai bangkai kapal di Pulau Lanai, Hawaii. Di pesisir utara Pulau Lanai di Hawaii, ada sebuah tempat yang dijuluki Pantai Bangkai Kapal, membentang hampir 10 km. Pantai ini menyimpan jejak sejarah dari 12 kapal yang ditinggalkan begitu saja. Tapi ini bukan sekedar hamparan pasir dan suara debur ombak. Di sini setiap bangkai kapal seperti Yok 42 dan Wio 21 seolah menjadi saksi bisu kisah tragis masa lalu. Yok 42 adalah tongkang bahan bakar berbahan ferrosemen milik Angkatan Laut Amerika Serikat.
Sementara Wio 21 merupakan kapal pengisi bahan bakar yang juga terbuat dari beton. Berkat bahan konstruksinya yang tahan pelapukan, kedua kapal ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Berbeda dengan kapal-kapal kayu yang telah lama hancur dimakan waktu. Pada abad ke-19, tempat ini pernah menjadi lokasi pembuangan kapal-kapal tua yang dianggap sudah tidak berguna. Pasalnya, biaya pembongkaran di pelabuhan saat itu sangat mahal. Akhirnya, kapal-kapal yang sudah renta sengaja diarahkan ke pantai ini untuk dibiarkan karam. Kini, sisa-sisa kapal tersebut tersebar di sepanjang garis pantai, menciptakan lanskap yang unik sekaligus menakjubkan. Tidak heran kalau pantai bangkai kapal ini jadi destinasi favorit para wisatawan dan peneliti dari berbagai belahan dunia. Setiap sudutnya seakan mengajak kita menyelami cerita masa lalu tentang manusia, laut, dan keputusan-keputusan yang pernah mereka ambil. Klein Curacao, jejak kapal terbengkalai di Pulau Sunyi. Di tengah hamparan Laut Biru Karibia, ada sebuah pulau kecil bernama Klein Curacao yang menyimpan kisah kelam dan jejak sejarah yang menggetarkan hati. Meski terlihat indah dari kejauhan, pulau ini sebenarnya sunyi, tidak berpenghuni dan hanya menyisakan beberapa peninggalan masa lalu yang kini perlahan ditelan waktu. Salah satu pemandangan yang paling mencolok di sana adalah Maria Bianca Guitzman, sebuah kapal tanker minyak yang dulunya melintasi samudera dengan gagah. Namun di tahun 1960-an, kapal ini kalah oleh kerasnya ombak Karibia. Terlepas di perairan dangkal, lambungnya pecah menghantam karang hingga terbelah menjadi dua. Upaya penyelamatan waktu itu tidak pernah berhasil. Sekarang sisa-sisa kapal yang terbelah itu berdiri berkarat di bawah terik matahari, seakan menegaskan bahwa alam selalu punya cara untuk menaklukkan besi sekalipun. Tak jauh dari sana, kalian bisa menemukan bangkai kapal lain yang identitasnya masih menjadi misteri. Banyak yang percaya kapal ini ada hubungannya dengan sejarah perdagangan budak yang pernah berlangsung di kawasan itu. Klein Curacao dulu dipakai sebagai tempat karantina bagi budak-budak yang sakit sebelum mereka dikirim lebih jauh. Sampai saat ini reruntuhan rumah sakit tua di pulau itu masih berdiri, menyimpan bisikan cerita tentang penderitaan manusia yang pernah terjadi di sana. Usat Liberty Wreck, Bali. Usat Liberty dulunya merupakan kapal angkut milik Amerika Serikat yang karam setelah terkena torpedo dari pasukan Jepang pada tahun 1942. Saat itu kapal ini tengah berlayar di perairan lepas pantai Tulamben, Bali. Bukannya langsung tenggelam ke dasar laut, bangkai kapal raksasa ini justru sempat terdampar di bibir pantai selama bertahun-tahun. Namun letusan dahsyat Gunung Agung pada tahun 1963 mengubah segalanya. Guncangan hebat dari letusan itu mendorong kapal raksasa ini kembali ke laut, membuatnya terbaring di dasar perairan dangkal yang kini menjadi surga bagi para penyelam. Bangkai kapal sepanjang sekitar 120 meter ini saat ini diselimuti terumbu karang yang berwarna-warni dan dihuni oleh berbagai jenis ikan, penyu laut, hingga biota laut eksotis lainnya. Lokasinya yang hanya beberapa meter dari bibir pantai Tulamben menjadikannya sangat mudah diakses oleh penyelam pemula. Keindahan yang tercipta dari perpaduan sejarah kelam Perang Dunia II dan kehidupan laut yang mempesona membuat situs ini dinobatkan sebagai salah satu spot menyelam paling terkenal di dunia. Kalian bisa melihat sendiri sisa-sisa sejarah, rangka kapal yang kokoh, dan kehidupan laut yang tumbuh subur di sana. Setiap sudutnya seperti menyimpan kisah masa lalu yang kini berpadu dengan keajaiban alam bawah laut. Tidak heran kalau para penyelam dari berbagai penjuru dunia selalu memasukkan Tulamben ke dalam daftar wajib kunjung mereka ketika datang ke Bali. Kapal hantu Sungai Garonne yang terlantar di Perancis. Di sebuah sudut sunyi dekat Toulouse di Prancis tersembunyi sebuah kapal kayu besar yang pernah jadi daya tarik wisatawan. Awalnya kapal ini dibangun sebagai restoran terapung dengan tema bajak laut, lengkap dengan ornamen galeon klasik dan jembatan penghubung yang dulu terlihat begitu kokoh. Namun seiring berjalannya waktu, restoran unik ini tidak mampu bertahan menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin sengit. Saat memasuki pergantian abad, restoran tersebut resmi gulung tikar. Pada tahun 2008, ada upaya untuk menghidupkan kembali suasana dengan menghadirkan konsep restoran baru. Sayangnya, usaha ini kembali gagal dan meninggalkan kapal itu dalam kondisi terbengkalai. Kini yang tersisa hanyalah dinding kayu yang lapuk, jembatan berkarat, dan ruang kosong yang jadi saksi bisu perubahan zaman. Menariknya, dinding kapal yang mulai usang itu kini berubah menjadi kanvas bagi seniman grafiti lokal. Hasilnya adalah pemandangan kontras antara kemegahan masa lalu dengan sentuhan seni jalanan yang mencolok di masa kini. Meski secara teknis kapal ini masih bisa mengapung, kondisi fisiknya sudah terlalu rapuh sehingga tidak mungkin lagi untuk berlayar.
Ia hanya menyisakan bayang-bayang kejayaan yang dulu pernah memikat hati banyak orang. Kapal Tuxedo Royal di Inggris. Sebuah kapal mewah yang dulu jadi simbol pesta pora kini hanya tinggal kerangka usang yang menyedihkan. Tuxedo Royal yang pertama kali mengarungi lautan pada tahun 1965 dengan nama TSS Dover, dulunya adalah kapal feri berteknologi turbin uap yang menjadi kebanggaan jalur penyeberangan Inggris. Setelah bertahun-tahun melayani sebagai feri lintas kanal, kapal ini kemudian bertransformasi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Di Newcastle, ia disulap menjadi sebuah klub malam terapung yang mewah, lengkap dengan sorotan lampu dan dentuman musik yang mengundang banyak selebritas serta masyarakat lokal yang ingin merasakan pengalaman berpesta di atas air. Dengan panjang mencapai sekitar 112 meter, Tuxedo Royal menjadi ikon hiburan malam, berlabuh anggun di bawah jembatan Tyne. Namun gemerlap lampu itu perlahan padam setelah masa kejayaannya. Kapal ini dipindahkan ke Middlesbrough pada tahun 2009 akibat kebangkrutan pemiliknya. Sejak saat itu nasib Tuxedo Royal kian suram. Kapal yang dulu penuh kemewahan kini terbengkalai, menjadi korban vandalisme, pencurian logam, dan aktivitas liar yang tidak terkendali. Berbagai komunitas pecinta sejarah maritim sempat berupaya keras untuk menyelamatkan kapal ini dari kehancuran, tetapi semua usaha itu berakhir sia-sia. Puncak kejatuhan Tuxedo Royal terjadi pada tahun 2018 ketika kebakaran besar melanda bagian atas kapal, meninggalkan luka yang tak bisa lagi diperbaiki. Setahun kemudian, tepatnya pada 2019, kisah kapal ini berakhir tragis. Bangkai Tuxedo Royal akhirnya dibawa ke tempat pembongkaran, dianggap terlalu rusak dan berbahaya untuk dipertahankan. Kapal perang Soviet Murmansk. Sebuah raksasa besi yang pernah ditakuti dunia kini jadi bangkai sunyi di tepi Norwegia. Kapal penjelajah Murmansk yang lahir pada tahun 1953 dan mulai mengarungi laut 2 tahun kemudian. Dulunya adalah simbol kekuatan maritim Soviet pada era Perang Dingin. Dengan panjang mencapai 211 meter dan bobot sekitar 13.000 ton, kapal megah ini pernah berlayar gagah selama lebih dari 4 dekade. Ia mengarungi perairan dingin Samudra Arktik sebagai bagian dari armada utara Soviet, menjadi saksi bisu ketegangan geopolitik pada masanya. Setelah masa pengabdiannya berakhir, Murmansk dijual ke India pada tahun 1994 untuk dibongkar. Namun takdir berkata lain. Saat sedang ditarik menuju tempat pembongkaran, kapal ini dilepas dari tali penariknya dan akhirnya kandas di pesisir Babatu dekat desa Surfire di Norwegia. Ombak ganas dan cuaca ekstrim sempat membuat banyak orang yakin bahwa bangkai kapal itu akan segera hancur oleh alam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Murmansk tetap berdiri kokoh meskipun tubuhnya sudah berkarat dimakan waktu. Selama hampir 2 dekade, sisa kejayaan militer Soviet ini menjadi pemandangan yang menggetarkan di garis pantai Norwegia. Bangkai kapal raksasa itu menarik perhatian banyak orang, mulai dari warga lokal yang melihatnya setiap hari, hingga penjelajah urban yang penasaran dengan kisah di baliknya. Murmansk kini tidak lagi melaju di tengah laut, tetapi ia tetap menyimpan cerita tentang era kekuatan besar yang telah berubah menjadi saksi bisu zaman. Legenda dan keangkeran Galaxy Hotel kapal hantu di Koh Chang. Di sudut terpencil di Pulau Koh Chang di Thailand berdiri sebuah kapal besar setinggi 7 lantai yang kini dikenal dengan nama Galaxy Hotel atau sering juga disebut kapal hantu. Kapal ini dulunya adalah proyek ambisius yang diubah menjadi hotel mewah lengkap dengan lebih dari 200 kamar, restoran elegan, dan berbagai fasilitas premium. Semuanya tampak sempurna sampai sekitar 20 tahun lalu ketika krisis ekonomi melanda, operasi hotel pun berhenti mendadak tanpa tanda-tanda sebelumnya. Hal paling aneh adalah banyak barang pribadi di dalam kamar yang tetap tertinggal, mulai dari televisi, lemari es, spray, sampai handuk. Seolah para tamu dan staf pergi begitu saja tanpa sempat membawa apapun. Sejak saat itu, kapal mewah ini berubah menjadi tempat sunyi yang hanya dihuni oleh hewan liar. Sesekali ada penjaga yang menawarkan akses bagi para pengunjung yang penasaran ingin melihat isi kapal. Cerita-cerita menyeramkan pun mulai bermunculan. Ada desas-desus tentang penampakan makhluk misterius, suara-suara aneh di malam hari, dan bahkan kisah jatuhnya seseorang dari lantai paling atas kapal. Insiden itu semakin memperkuat keyakinan sebagian warga lokal bahwa kapal ini membawa kutukan. Kini kondisi kapal semakin mengenaskan. Sebagian besar bangunannya hangus akibat kebakaran besar pada akhir tahun 2024. Namun justru keadaan itu yang membuat Galaxy Hotel semakin menarik di mata para pemburu misteri dan fotografer. Mereka ingin mengabadikan sisa-sisa kemewahan yang terkubur di antara puing-puing kapal yang sunyi, seolah waktu berhenti di tempat ini.
TSS Duke of Lancaster, kapal terlantar yang menjadi legenda di Sungai Dee. TSS Duke of Lancaster adalah kapal uap yang pernah menjadi simbol kejayaan jalur pelayaran Inggris. Kapal ini terdampar dalam kandingan di pinggir Sungai Dee, Wales Utara, seolah menyimpan ribuan cerita di setiap bagian tubuhnya yang berkarat. Dibangun pada tahun 1955 oleh Harland of Gulf, galangan kapal legendaris yang juga menciptakan Titanic, Duke of Lancaster memiliki panjang lebih dari 114 meter dan awalnya melayani rute penumpang antara Lancaster dan Belfast. Kapal ini bahkan pernah mengarungi perairan Eropa, berlabuh di Belgia, Denmark, Norwegia, hingga Spanyol. Namun seiring waktu, tren transportasi laut mulai bergeser. Setelah melayani penumpang selama lebih dari 2 dekade, kapal ini kemudian dialihfungsikan sebagai ferry mobil sebelum akhirnya dipensiunkan pada tahun 1978. Upaya untuk memberikan kehidupan baru pun sempat dilakukan. Pada akhir tahun 1970-an, ada rencana mengubahnya menjadi pusat hiburan bernama Fun Ship. Sayangnya rencana tersebut terhenti karena berbagai kendala izin dan sengketa dengan pemerintah daerah. Tahun 2012 sempat membawa harapan baru ketika seniman-seniman Eropa menjadikan kapal ini sebagai galeri seni terbuka. Dindingnya dipenuhi karya grafiti yang menghidupkan kembali pesonanya. Namun proyek itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2017, badan kapal yang dulunya penuh warna kini dicat hitam, menutupi karya seni yang pernah menjadi simbol kebangkitan. Sekarang, Duke of Lancaster berdiri membisu di tepi sungai, tubuhnya yang dipenuhi karat menjadi saksi bisu atas kegagalan berbagai upaya pelestarian. Kapal ini seperti menyimpan napas panjang, membawa kisah penuh dinamika tentang kejayaan, harapan, hingga akhirnya terlupakan. Mary de Hume di Oregon, Amerika Serikat. Di tepi sungai Rogue Gold Beach, Oregon, terhampar bangkai kapal Mary de Hume yang kini hanya jadi saksi bisu kejayaannya sendiri. Kapal ini dibangun pada tahun 1881 oleh R. de Hume, seorang pionir industri perikanan di pesisir barat Amerika Serikat. Dengan panjang mencapai 29 meter dan berat sekitar 150 ton, Mary de Hume awalnya berlayar sebagai pengangkut barang antara Gold Beach dan San Francisco. Namun perjalanan hidup kapal ini berubah drastis pada tahun 1889 ketika sebuah perusahaan perburuan paus membelinya. Kapal itu dirombak menjadi kapal penangkap paus yang tangguh untuk menjelajah perairan Arktik. Dalam pelayaran perdananya saja, Mary de Hume berhasil menangkap 37 paus dengan nilai tangkapan yang mencapai ratusan ribu dolar. Bahkan kapal ini mencetak rekor sebagai kapal perburuan paus dengan pelayaran terlama. 6 tahun di lautan tanpa pernah kembali ke pelabuhan. Pada tahun 1978 ketika akhirnya pensiun, Mary de Hume dibawa pulang ke Gold Beach. Hanya beberapa meter dari tempat ia pertama kali diluncurkan. Harapannya sederhana, agar kapal bersejarah ini bisa disulap menjadi sebuah museum. Sayangnya mimpi itu tidak pernah terwujud. Upaya restorasi gagal total akibat kecelakaan mekanis dan sengketa hukum yang berkepanjangan. Tanpa perawatan, Mary de Hume akhirnya perlahan tenggelam ke dalam lumpur sungai, menyerahkan dirinya pada alam dan menjadi monumen bisu tentang waktu yang terus berjalan. Mimis Barrett yang terlupakan. Pada tahun 1921, sebuah kapal bernama Mimis Barrett lahir dengan desain elegan dan struktur yang kokoh. Pada masa itu kapal ini tidak sekedar sarana transportasi biasa, tetapi menjelma menjadi klub pribadi sekaligus restoran terapung yang sangat mewah. Mimis Barrett pernah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting, tempat berkumpulnya kalangan elit dan simbol kejayaan yang membuat banyak orang iri. Namun takdir berkata lain ketika banjir besar menerjang pada tahun 1993. Arus air yang begitu deras menghanyutkan kapal megah ini jauh dari pelabuhannya sampai akhirnya terdampar di sebuah wilayah terpencil di Louisiana. Sejak hari itu, Mimis Barrett ditinggalkan begitu saja di tepi sungai. Tahun demi tahun berlalu, kapal yang dulu bersinar kini mulai ditelan waktu. Sisa-sisa kemewahan masih terlihat samar dari struktur yang mulai lapuk. Lumut hijau dan tanaman liar dengan perlahan mengambil alih permukaannya, memberikan kesan bahwa alam sedang menyelimuti kapal ini dalam pelukan abadi. Keheningan yang menyelubungi Mimis Barrett menghadirkan nuansa misterius, seakan-akan kapal ini menyimpan ribuan cerita yang belum pernah terungkap kepada dunia. Orang-orang yang kebetulan melintas di dekat lokasi sering berhenti sejenak, memandang dengan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Mereka membayangkan masa ketika Mimis Barrett penuh dengan tawa, percakapan hangat, serta kilauan cahaya lampu mewah yang kini tinggal menjadi kenangan dalam sejarah yang perlahan terlupakan.
Bangkai kapal Telemon Lanzarote, Spanyol. Di pesisir timur Lanzarote, Spanyol, ada bangkai kapal legendaris bernama Telamon yang dulunya dikenal sebagai Temple Hall. Kapal kargo ini dibuat pada tahun 1954 di Skotlandia yang pernah berjaya mengarungi samudra, membawa muatan kayu dari Afrika Barat ke Yunani. Namun takdir berkata lain pada tanggal 31 Oktober 1981. Saat itu, badai hebat menghantam Telamon di Selat Bocaina. Lambung kapal mulai bocor parah, air laut masuk tanpa ampun ke dalam ruang kargo, dan situasi jadi makin gawat. Kaptennya dengan cepat meminta pertolongan ke pelabuhan Los Marmoles di Arrecife, tapi ada satu masalah besar. Jika kapal tenggelam di jalur pelabuhan utama, itu bakal menutup akses kapal lain. Akhirnya pihak berwenang memutuskan solusi ekstrim. Mereka sengaja mengandaskan Telamon ke pantai Las Calates, hanya beberapa meter dari daratan. Seluruh kru berhasil dievakuasi dengan selamat. Muatan kayu dan bahan bakar pun dipindahkan untuk mencegah pencemaran. Sejak saat itu, Telamon dibiarkan tergeletak sendirian. Waktu dan badai laut perlahan memecah kapal sepanjang hampir 140 meter itu jadi dua bagian. Bagian haluan kini sudah tenggelam, sementara buritannya masih berdiri tegak di permukaan air seolah menantang waktu. Pemandangan ini membuat Telamon jadi magnet bagi para penyelam, fotografer, dan penjelajah urban yang tertarik mengungkap keindahan dan misteri yang tersembunyi di bangkai kapal tersebut. Kapal Evangelia, sejarah penipuan asuransi kapal. Evangelia adalah sebuah kapal kargo yang lahir di tahun 1942 di Irlandia Utara. Awalnya kapal ini dikenal dengan nama Empire Strange. Namun di tahun 1965, kapal ini berpindah tangan ke seorang pengusaha asal Yunani dan diberi nama baru, yaitu Evangelia. Dengan bobot lebih dari 7.300 ton, kapal ini dirancang khusus untuk membawa berbagai barang yang memerlukan sistem pendingin. Tapi semuanya berubah pada tahun 1968. Evangelia ditemukan terdampar di pesisir Costinesti, Rumania. Lokasinya sangat dekat dengan garis pantai, sehingga pemandangan bangkai kapal raksasa ini begitu mencolok di antara ombak laut hitam. Kejadian ini langsung mengundang banyak tanya. Kenapa kapal sebesar itu bisa karam begitu saja? Beberapa orang percaya kalau insiden ini bukanlah kecelakaan biasa. Ada dugaan kuat bahwa peristiwa karamnya Evangelia adalah bagian dari sebuah rencana penipuan asuransi. Alasannya, kapal ini dinyatakan rusak total di area yang cukup dangkal, membuat proses evakuasi awak dan pengangkutan barang berharga menjadi sangat mudah. Setelah kejadian itu, Evangelia dibiarkan begitu saja, terbengkalai di sana, dengan lambung besinya yang kini sudah berkarat parah, seakan menjadi saksi bisu dan misteri yang tidak pernah terpecahkan. Legenda MV Panagiotis di pantai kapal karam Yunani. Di antara tebing kapur yang menjulang tinggi dan pasir putih yang lembut di pesisir barat Zakynthos, Yunani, terbaring sebuah kapal tua yang penuh misteri. Namanya MV Panagiotis. Kapal kargo ini dibangun di Skotlandia pada tahun 1937 dan telah berpindah tangan beberapa kali sebelum akhirnya karam pada Oktober 1980. Konon ceritanya, MV Panagiotis sedang membawa muatan rokok selundupan dari Turki menuju Italia. Namun, nasib berkata lain ketika kapal ini dikejar oleh angkutan laut Yunani di tengah badai besar. Dalam upaya menyelamatkan diri, kapal itu akhirnya terdampar di sebuah teluk tersembunyi. Para awak kapal pun memilih melarikan diri, meninggalkan Panagiotis sendirian menghadapi gelombang yang ganas. Sejak hari itu, bangkai kapal ini dibiarkan begitu saja di atas pasir. Lambungnya yang berkarat kini menjadi saksi bisu dari peristiwa dramatis yang terjadi di Laut Ionia. Lokasi di mana kapal ini terdampar kemudian dikenal sebagai Navagio Beach, atau yang lebih populer disebut Pantai Kapal Karam. Tidak hanya keindahannya yang memikat, pantai ini juga dikelilingi oleh kisah-kisah seram tentang harta karun yang tersembunyi dan arwah para pelaut yang tidak pernah kembali ke rumah. Suasana mistis berpadu dengan panorama yang memukau, membuat tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Yunani.